Siang Ibu Guru dan teman-teman, perkenalkan nama saya Claudia Rizky Pratiwi, saya kerap disapa Audi, dan saya berasal dari kelas 11K. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas bahasa Indonesia yang telah diberikan oleh Ibu Atik dalam bentuk cerpen atau cerita pendek, di mana saya akan kembali menceritakan cerpen tersebut dalam bentuk sinopsis dan akan menganalisis unsur-unsur yang terdapat di dalam cerita tersebut. Jadi langsung saja kita mulai. Jadi, drama ini itu mengisahkan tentang Dimar, seorang gadis dari Ruteng yang tumbuh dalam kesederhanaan dengan ibu yang keras dan penuh kasih sayang. Nah, Dimar ini merindukan sosok seorang ayah dan merasa ibunya ini terlalu mengekang dirinya, terutama dalam urusan percintaan dan pendidikan. Nah, si Dimar nih, ia mencintai Arya, di mana Arya ini merupakan sahabat sekaligus lelaki yang pernah dekat dengan dia. Nah, namun sang ibu menentang hubungannya mereka karena ingin Dimar fokus ke sekolah dan tidak mengulangi kesalahan masa lalu yang sama di keluarganya. Kemudian ada Arya yang sedang merantau untuk membuktikan dirinya. Sementara itu ada konflik batin Dimar semakin mendalam antara cinta, kekecewaan kepada ibunya, dan luka masa kecil karena sosok ayah yang tidak pernah utuh dalam hidupnya. Bertahun-tahun kemudian, Arya kembali sebagai sosok yang lebih matang dan berhasil. Namun kepulangannya membawa kenyataan pahit. Ia telah bertunangan dengan Rita, sahabat lama Dimar. Dimar harus menerima kenyataan bahwa rindunya tidak lagi memiliki tempat. Dan pada akhir cerita terungkap bahwa sikap keras sang ibu semata-mata demi masa depan anaknya. Drama ini ditutup dengan puisi tentang Ruteng, tentang hujan, kabut, dan kenangan cinta yang tetap abadi meski tak lagi dimiliki. Dan sini saya akan menganalisis unsur intrinsiknya. Yang pertama itu adalah tema. Jadi tema dalam cerita ini terdapat dua tema utama. Yang pertama itulah cinta yang tak sampai, dan yang kedua adalah perjuangan seorang ibu demi masa depan anaknya. Dan yang kedua ada amanat. Nah, amanatnya itu kadang orang tua bersikap keras kepada anaknya bukan karena dia tidak cinta, tetapi karena dia ingin anaknya memiliki masa depan yang lebih baik daripada dirinya. Pendidikan adalah jalan satu-satunya untuk memutuskan rantai kemiskinan. Tidak semua cinta itu harus dimiliki. Kedewasaan ditunjukkan dengan kemampuan menerima kenyataan. Yang ketiga ada penokohan dan pewartakan. Yang pertama itu Dimar. Dimar itu merupakan sosok yang sensitif, puitis, dan perasa, penuh rindu dan memiliki luka batin, berani melawan ibunya, dan pada akhirnya belajar menerima kenyataan. Yang kedua ada ibu. Ibu yang bersifat tegas, keras, dan realistis, namun sangat menyayangi anaknya. Ketiga ada Arya. Arya merupakan sosok yang sabar dan santun, bekerja keras serta tidak dendam dan ambisius untuk membuktikan dirinya. Kemudian yang keempat ada Rita. Rita merupakan sosok yang lembut, jujur, dan sosok yang merupakan berani menyampaikan kebenaran meskipun menyakitkan. Ada latar, yang pertama itu latar tempat. Nah, Ruteng merupakan kampung halaman dengan suasana hujan, kabut, dan dingin. Kemudian ada rumah Dimar, halaman rumah, tempat pertemuan kembali, latar waktu, senja hari, malam hari, dan rentang waktu bertahun-tahun dari masa sekolah hingga dewasa. Kemudian adalah latar suasana, di mana suasananya itu sendu dan melankolis, tegang saat konflik ibu dan anak, serta haru dan menyentuh, pahit namun penuh penerimaan di akhir. Kemudian yang ketiga, saya akan bahas tentang nilai-nilai yang terkandung. Jadi nilai yang pertama adalah nilai pendidikan. Jadi pentingnya sekolah untuk mengubah nasib dan keluar dari kemiskinan. Kemudian yang kedua terdapat nilai moral, di mana kita harus hormat kepada orang tua, kejujuran dalam hubungan, serta tidak membalas kebencian dengan kebencian. Terus yang ketiga ada nilai sosial, di mana kepedulian sahabat, tradisi, dan pola pikir masyarakat menggarai tentang pendidikan dan masa depan anak. Kemudian yang keempat ada nilai budaya, di mana penggunaan bahasa dan ungkapan manggarai gambaran kehidupan masyarakat Ruteng dan pandangan tradisional tentang jodoh dan restu orang tua. Kemudian yang terakhir adalah nilai religius, di mana kesadaran bahwa cinta dan hidup berada dalam rencana Tuhan, serta simbol menara gereja sebagai gambaran doa dan pengharapan. Jadi sekian dari saya, jika ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.